Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu postingan kali ini tentang hutan kota. Hutan kota, kebersihan lingkungan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah semakin padatnya kehidupan manusia, gedung-gedung menjulang tinggi, kendaraan memenuhi jalan dan bangunan terus berkembang. Ada satu hal yang sering terlupakan, yakni ruang hijau dan hutan kota. Hutan kota bukan sekedar kumpulan pepohonan yang menghiasi sebuah wilayah. Di dalamnya terdapat kehidupan keseimbangan, udara yang kita hirup, air yang kita butuhkan, serta bagian dari sistem alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan penuh keteraturan. Ketika kita bicara tentang menjaga hutan kota, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang menjaga kehidupan. Pohon-pohon yang tumbuh di tengah kota memberikan manfaat yang luar biasa. Pepohonan membantu menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap saat, memberikan keteduhan, mengurangi panas, membantu menyerap air hujan, sekaligus menjadi tempat hidup bagi berbagai makhluk. Ruang hijau juga dapat menjadi tempat masyarakat berinteraksi, beraktivitas, berolahraga, belajar, dan menikmati suasana alam di tengah kesibukan perkotaan. Namun, keberadaan hutan kota akan kehilangan banyak manfaatnya apabila manusia tidak mampu menjaga kebersihan. Sampah yang dibuang sembarangan, plastik yang berserakan, limbah yang masuk ke saluran air, serta kebiasaan menggunakan lingkungan tanpa rasa tanggung jawab merupakan persoalan yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Kita sering berharap lingkungan menjadi bersih, tetapi terkadang lupa bahwa kebersihan lingkungan dimulai dari perilaku sederhana, yakni tidak membuang sampah sembarangan. Kita ingin udara yang segar, tetapi masih ada yang merusak penebang pohon tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kita ingin terbebas dari banjir, tetapi saluran air dipenuhi sampah. Kita mengeluhkan panasnya kota, tetapi ruang terbuka hijau justru semakin berkurang. Disinilah kita perlu memahami bahwa persoalan lingkungan bukan hanya persoalan pemerintah atau aktivitas lingkungan. Ini adalah persoalan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Salah satu isu yang hari ini adalah tentang global warming. Ketika alam mulai memberikan peringatan kepada kita semua. Isu pemanasan global atau global warming bukan lagi sekedar pembicaraan tentang masa depan. Perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar berkontribusi terhadap meningkatnya suhu rata-rata bumi. Dampaknya dapat berhubungan dengan perubahan pola cuaca, gelombang panas, kekeringan, hujan ekstrim, kenaikan muka air laut, serta tekanan terhadap berbagai ekosistem. Dalam kondisi seperti ini, hutan kota memang bukan satu-satunya solusi terhadap perubahan iklim, tetapi keberadaan pepohonan dan ruang hijau merupakan bagian penting dari upaya menciptakan kota yang lebih sehat, teduh, dan tangguh menghadapi perubahan lingkungan. Karena itu, menanam satu pohon mungkin terlihat sederhana, saudara-saudaraku. Membersihkan satu halaman mungkin terlihat kecil dampaknya. Memungut satu sampah yang bukan milik kita mungkin terasa tidak berarti di mata kita. Tetapi perubahan besar selalu dapat dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dan bersama-sama. Sedangkan dalam perspektif agama Islam, alam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif Islam, alam bukan sekedar benda yang boleh dieksploitasi tanpa batas. Alam adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keteraturan dan keseimbangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Ayat ini mengajarkan kepada kita sebuah prinsip penting. Manusia memiliki tanggung jawab untuk tidak membuat kerusakan. Di lain ayat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41.
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Dari dua ayat tersebut seharusnya menjadi bahan renungan yang sangat mendalam bagi kita semua. Ketika sungai tercemar, ketika hutan gundul, ketika sampah memenuhi lingkungan, ketika udara semakin buruk, ketika berbagai makhluk kehilangan habitatnya, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah manusia sudah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik? Islam mengajarkan kepada kita, kepada manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah di muka bumi. Menjadi khalifah bukan berarti bebas melakukan apa saja terhadap alam. Justru di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk mengelola, menjaga, dan memanfaatkan bumi dengan bijaksana sesuai apa yang Allah amanahkan. Maka merawat pohon dapat menjadi bagian dari kebaikan. Membersihkan lingkungan dapat menjadi sebuah bentuk kepedulian. Menjaga hutan kota dapat menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak membuang sampah sembarangan dapat menjadi pendidikan akhlak dan mengajarkan kepada anak-anak generasi kita untuk mencintai alam, dan dapat menjadi investasi kebaikan bagi generasi berikutnya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik, karena terkadang kita berpikir bahwa menjaga lingkungan membutuhkan program besar, biaya besar, atau kekuasaan yang besar. Padahal tidak demikian. Kita bisa memulai dari rumah, dari halaman tempat tinggal kita, dari tempat kerja kita, dari lingkungan kita, dari taman kota yang kecil, dari hutan kota yang kecil. Mulailah dengan memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai, merawat tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air dan energi, serta ikut menjaga ruang terbuka hijau. Jika memiliki kesempatan, tanamlah pohon. Jika melihat sampah, pungutlah apabila aman untuk dilakukan. Jika melihat lingkungan yang kotor, jangan hanya mengeluh, jadilah bagian dari solusi. Karena bumi tidak membutuhkan manusia yang hanya pandai berbicara tentang lingkungan. Bumi membutuhkan manusia yang mau melakukan sesuatu. Hutan kota sebagai ruang pendidikan. Hutan kota juga dapat menjadi sekolah kehidupan. Anak-anak kita dapat belajar bahwa sebuah pohon membutuhkan bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun untuk tumbuh. Mereka dapat melihat bagaimana serangga, burung, dan berbagai makhluk hidup saling berhubungan dengan yang lainnya dalam sebuah ekosistem. Mereka belajar bahwa sampah yang dibuang hari ini tidak selalu hilang begitu saja. Mereka belajar bahwa air harus dijaga. Mereka juga belajar bahwa udara bersih adalah nikmat. Yang paling penting, mereka belajar bahwa manusia bukan satu-satunya makhluk yang berhak di muka bumi. Pendidikan lingkungan yang dilakukan sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian yang tanggung jawab besar terhadap tempat mereka tinggal. Menjaga hutan kota juga memiliki nilai ekonomis. Lingkungan yang sehat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ruang hijau yang tertata dapat menjadi tempat rekreasi, tempat berolahraga, edukasi, bahan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar apabila dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Urban farming misalnya dapat memanfaat ruang terbatas, menanam sayuran, menanam pangan, lahan kosong di sekitar kita, dimanfaatkan menjadi ruang yang produktif. Dengan demikian, lingkungan tidak hanya menjadi lebih hijau, tapi juga dapat memberikan asas manfaat sosial dan ekonomi. Namun prinsipnya tetap sama, memanfaatkan alam tanpa merusaknya. Bayangkan jika setiap gedung memiliki ruang hijau, setiap lingkungan memiliki pohon, setiap sekolah mengajarkan anak-anak untuk menanam, setiap keluarga mengajarkan anak yang membuang sampah pada tempatnya. Setiap orang memahami bahwa kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Dan setiap manusia menyadari bahwa bumi ini bukan warisan yang boleh kita habiskan sesuka hati, tetapi amanah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan kelak di yaumil hisab. Bukankah sangat indah jika pembangunan kota berjalan bersama dengan pelestarian alam? Gedung boleh tinggi tetapi pohon tetap tumbuh. Teknologi boleh semakin maju, tetapi manusia tetap menghargai alam. Kota boleh modern, tetapi kebersihan tetap menjadi budaya. Kemajuan ekonomis boleh berkembang setinggi mungkin,
tetapi kelestarian lingkungan tidak dikorbankan. Inilah keseimbangan yang seharusnya diperjuangkan. Karena pada akhirnya menjaga lingkungan bukan hanya tentang menyelamatkan bumi. Menjaga lingkungan adalah tentang menjaga kehidupan. Dan bagi seorang muslim, menjaga kehidupan juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Udara yang kita hirup adalah nikmat, air yang kita minum adalah nikmat, pohon yang memberikan keteduhan adalah nikmat, tanah tempat kita berpijak adalah nikmat, alam yang menyediakan kehidupan adalah nikmat. Maka jangan sampai kita menjadi manusia yang menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala tapi justru merusaknya. Mari kita menjadikan hutan kota sebagai ruang kehidupan, ruang pendidikan, ruang penghijauan, dan ruang untuk menumbuhkan kesadaran. Mari kita tanam bukan hanya pohon tetapi juga kesadaran. Mari kita bersihkan bukan hanya lingkungan tapi juga kebiasaan buruk dalam diri kita. Mari kita jaga bukan hanya tentang kota tetapi tentang amanah dari Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Sebab mungkin satu pohon yang kita tanam hari ini akan menjadi tempat berteduh seseorang di masa depan. Mungkin satu lingkungan yang kita bersihkan hari ini akan menjadi tempat tumbuh generasi yang lebih sehat di masa yang akan datang. Dan mungkin suatu tindakan kecil yang kita lakukan dengan ikhlas hari ini akan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir karena manfaatnya dirasakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bumi adalah tempat kita hidup. Alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga keduanya adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran untuk mencintai alam, menjaga kebersihan, menghindari kerusakan, dan menjadi manusia yang membawa manfaat bagi sesama makhluk. Karena sesungguhnya manusia yang baik bukan hanya yang pandai memanfaatkan bumi, tetapi juga yang mampu menjaga bumi sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala.